Memahami obiter dicta dan ratio decidendi by Glenn Fortuna, Law in Hermeneutic Mind della Forte, Glenn Fortuna della Fortega. Memahami obiter dicta dan ratio decidendi dalam dunia hukum, terdapat dua konsep penting yang sering dibahas, yaitu obiter dicta dan ratio decidendi. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan dan peran masing-masing konsep ini sangat penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan putusan pengadilan. Definisi obiter dicta adalah opini atau pernyataan tambahan yang disampaikan oleh hakim dalam sebuah putusan. Namun putusan tidak secara langsung berkaitan dengan pokok perkara atau menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Obiter dicta biasanya tidak mengikat secara hukum. Definisi ratio decidendi adalah alasan hukum atau dasar pertimbangan utama yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ini merupakan inti dari putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peran obiter dicta dalam putusan pengadilan. Pertama, memperkaya pertimbangan. Obiter dicta dapat memperkaya pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun tidak menjadi inti dari putusan. Dua, menjadi penjelasan tambahan. Hakim dapat menggunakan obiter untuk memberikan penjelasan tambahan atau wawasan mengenai isu-isu yang dibahas dalam perkara. Tiga, memahami putusan mendatang. Meskipun tidak mengikat, obiter dicta dapat memengaruhi putusan-putusan pengadilan di masa depan. Peran ratio decidendi dalam putusan pengadilan. Inti putusan, ratio decidendi adalah dasar hukum utama yang menjadi inti dari putusan pengadilan. Mengikat secara hukum. Ratio decidendi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus diikuti dalam kasus-kasus serupa. Menciptakan presiden. Ratio decidendi menjadi presiden yang akan dijadikan acuan dalam putusan-putusan pengadilan di masa depan. Perbedaan kekuatan hukum. Obiter dicta tidak mengikat secara hukum, hanya sebagai pendapat tambahan hakim. Ratio decidendi mengikat secara hukum dan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapan pada kasus A, hakim memberikan obiter dicta berupa saran mengubah regulasi terkait meskipun hal tersebut tidak menjadi dasar utama putusan. Pada kasus B, hakim menggunakan ratio decidendi berupa interpretasi undang-undang sebagai dasar dalam memutus perkara yang kemudian menjadi presiden hukum. Kesimpulan, pemahaman yang tepat tentang perbedaan obiter dicta dan ratio decidendi sangat penting dalam menganalisis dan menerapkan putusan pengadilan. Obiter dicta adalah opini tambahan hakim, sedangkan ratio decidendi adalah dasar hukum utama yang mengikat. Kedua konsep ini memiliki peran dan kekuatan hukum yang berbeda-beda.